cara shooting dari Data TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyid. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah para pemirsa Media TV yang berada berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bagaimana umatnya untuk hifdzul lisan. Apa itu hifdzul lisan? Hifdzul lisan ini adalah menjaga lisan, menjaga lidah agar tidak berkata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Di riwayat lain, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Nah, jadi lisan ini ada memiliki dua opsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Opsi pertama adalah falyaqul khairan, berkata yang baik. Nah, berkata yang baik ini macam-macam bentuknya. Bisa dalam bentuk zikir, la ilaha illallah, sholawat, tasbih, tahmid, semuanya, kalimat thayyibah, semuanya itu. Melihat yang bagus, masya Allah, janji insya Allah, bersyukur alhamdulillah. Ini yang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga falyaqul khairan ini bentuknya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi. Jika ada orang yang mungkin tidak bersemangat, merasa banyak ujian, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi itu, bisa kita beri semangat. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika Nabi Yakub alaihissalam memberikan motivasi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf ini ketika merasa Bunyamin waktu itu masuk penjara kan karena siasat Nabi Yusuf. Lalu saudara Nabi Yusuf ini agak kebingungan. Apa kata Nabi Yakub? Ini dia baca dalam surah Yusuf, "Wala tayasu min rauhillah." Jangan putus asa daripada rauhillah. Maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi, mau jadi semangat ya. Asalnya merasa tidak berguna jadi semangat lagi. Ini falyaqul khairan, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang bisa menyelesaikan masalah, memiliki problem solving itu. Pokoknya ada solusi lah. Gitu. Nah, ini falyaqul khairan, kata-kata yang baik. Apapun bentuknya, selama itu baik, maka bagian daripada yang pertama falyaqul khairan. Lalu yang kedua adalah liyasmut, diam. Nah, diam ini maksudnya adalah tidak berkata-kata. Nah, sebenarnya bukan hanya diam biasa atau apa, tapi menjaga lidah, mengendalikan lidah agar tidak berkata-kata yang tidak baik. Wah, yang tidak baik ini banyak nih, dari yang dosa sampai yang sia-sia. Apalagi kita berada di tempat yang mulia, misalnya masjid, ini lidah kita harus benar-benar kita jaga. Nah, yang dosa itu banyak varian-variannya. Ada yang namanya al-kadhib, dusta. Ada yang namanya namimah, adu domba, lisan juga. Ada yang namanya ghibah, ini membicarakan orang lain. Tiga sifat ini saja yang berhubungan dengan lidah itu merupakan dosa. Oh, ini sangat berbahaya. Dusta, berbohong. Ketika seseorang itu berbohong, ya dia tentu akan melakukan kebohongan lain. Dia sekali berbohong, akan berbohong lagi, akan berbohong lagi. Nah, ada kebohongan selanjutnya. Ini faktor apa? Ini faktor adalah lidah. Lalu yang kedua tadi adalah namimah. Nah, namimah itu kan ada domba yang asalnya dua orang ini adem ayem, rukun, jadi bermusuhan. Tapi kan yang disampaikan ini fakta benar. Nah, itulah namanya namimah. Kalau tidak benar ya apalagi dua orang nih, si A memiliki catatan keburukan si B juga memiliki catatan keburukan si A, sama-sama seperti itu. Nah,
ternyata ada si C datang-datang, dia berinisiatif dengan seperti pahlawan kesiangan. A, si B sebenarnya mengatakan kamu ini memang fakta. Nanti ke si B begitu juga, si A mengatakan kamu ini fakta memang. Tapi gara-gara itu yang sebelumnya damai-damai saja mereka jadi bermusuhan, apalagi bentuknya fitnah. Wah, ini bahaya. Dan orang-orang namimah ini 6 itu orangnya, 6 ini orang yang melakukan namimah, melakukan adu domba itu 6. Ini nanti di dalam kubur alam barzakh itu mendapatkan siksa. Salah satu yang mendapatkan siksa. Nah, lalu yang ketiga, ini yang masih bagian daripada dosa juga, adalah ghibah. Ghibah itu dari ghaba yaghibu, maksudnya gua tidak terlihat. Nah, tapi dalam bab ghibah itu maksudnya adalah membicarakan keburukan orang lain yang dia tidak suka. Ada orang yang dibicarakan keburukannya, dia happy-happy aja. Nah, ini mungkin saya sama teman atau ya sudah teman nongkrong biasa lah. Membicarakan keburukan orang lain dan dia tidak suka, tidak di hadapannya, nah itu ghibah. Nah, orang yang melakukan ghibah ini dosa, apalagi pahalanya jadi hilang, rugi. Ketika dia sudah banyak beribadah, sudah bangun tahajud, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, tilawatul Quran, tapi masih tetap melakukan ghibah, maka pahala-pahala yang tadi diberikan kepada orang yang dighibah. Nah, ini rugi berarti hifdzul lisan ini sangat penting untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan hifdzul lisan itu juga otomatis menjaga amal ibadah kita, amalia yang sudah kita kerjakan, amalia yang sudah kita lakukan, ini kita jaga. Jadi hifdzul lisan itu sebenarnya bukan hanya menjaga lisan, tetapi menjaga amal ibadah kita. Nah, hifdzul lisan ini sebenarnya bukan hanya lisan kalau kita berbicara pada hari ini. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, nah ini mungkin agak bergeser sedikit. Apa jarimu harimaumu? Kenapa? Karena sekarang kita aktif di media sosial, pokoknya media sosial kita sudah luar biasa. Entah kita yang dikomentari atau yang kita mau komentari. Nah, kalau hifdzul lisan itu menjaga lidah itu penting. Sekarang tidak kalah pentingnya adalah menjaga jari, bukan tangan, jari ini. Jangan sampai jari kita ini mengklik atau mengetik pesan-pesan atau ketikan-ketikan kata-kata yang membuat orang lain terluka. Nah, ini juga bagian daripada al-hifz, menjaga amal ibadah kita, menjaga diri kita daripada perbuatan dosa. Nah, maka kita selalu berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita terlindung daripada perbuatan dosa, baik itu lisan ataupun jari kita. Terima kasih. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.